Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 tanda atau ciri istri punya pria idaman lain. Nah, apa saja kira-kira tandanya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, ini kita akan bahas sama-sama dan semoga bermanfaat. Dan jika tidak bermanfaat maka abaikan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa menggambarkan bahwa ada kemungkinan seseorang memang sudah melakukan hal seperti itu? Yang pertama adalah terjadi perbedaan gelagat saat seorang wanita atau seorang istri ya, ketika ini istri memang yang dicurigai, ini ada gelagat berbeda saat menerima telepon dari pria lain. Ya, bisa jadi terkesan gugup, bahagia, dan gelisah. Artinya di sini 3 rasa ini berbaur menjadi satu karena di sisi lain dia merasa bahagia karena memang itulah yang dinantikan, yaitu menunggu mungkin bisa juga pesan atau telepon dari pria lain. Namun di sini kegelisahannya adalah gelisah karena takut diketahui oleh pasangan. Ini adalah gelagat awal yang bisa dibedakan ketika seseorang ada kemungkinan 5 tanda atau ciri istri punya pria idaman lain. Nah, ada kemungkinan ya, bukan suatu kepastian. Ini kita hanya bisa pelajari gelagatnya. Lalu kemudian yang kedua, dia mulai tertutup untuk hal-hal yang sepele atau hal yang memang sama sekali tidak penting. Nah, jadi tidak penting apabila itu disampaikan dengan jujur pun sebetulnya tidak menjadi masalah. Cuma dia berusaha mulai melakukan kebohongan kecil untuk merambah ke kebohongan yang lebih besar. Karena dari kebohongan kecil ini ia mempelajari reaksi bagaimana. Ya, reaksi pasangan ini bagaimana ketika dia mulai belajar berbohong. Nah, ketika dia kelihatan anteng-anteng saja, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya mereka naik ke kebohongan yang lebih besar, melihat nilai sejauh mana kepercayaan pasangan ketika ia melakukan kebohongan ini. Jadi artinya di sini justru keterbukaan, entah itu hal besar, entah itu hal kecil, ketika kita sudah berada di dalam lingkaran kehidupan rumah tangga, keterbukaan adalah menjadi hal penting agar tidak terjadi salah paham satu sama lain ya, karena ketika kita tidak bisa menyikapi, bisa jadi hal sepele ini justru menjadi hal yang berakhir dengan besar ya. Akhirnya permasalahan yang tadinya dianggap memang tidak masalah pada akhirnya bisa jadi bermasalah ketika kita salah menyikapi permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Lalu yang ketiga, apakah pasangan ini mulai menjauh dari kehidupan sosialmu ya, menjauhi dari kehidupan sosial Anda. Misalnya dia mulai menjauh dari akun media sosial Anda. Artinya di dalam akun tersebut dia memang sudah mulai perlahan jarang komunikasi ya. Atau bisa jadi dia membuat akun lain yang tidak berkaitan dengan Anda. Jadi bisa jadi ketika dia memang masih masih menyatu di media sosial, justru Anda terlihat lebih semangat mengomentari postingan orang lain daripada memperhatikan postingan pasangan ini. Ya, ini kan adalah hal yang memang sebetulnya mudah diperhatikan. Lalu kemudian yang keempat, dia mulai membandingkan kehidupan seseorang. Ya, membandingkan kehidupan seseorang yang di sini adalah ingin melihat reaksi pasangan. Tapi biasanya perbandingan ini memang pasangan berada di dalam nilai yang minus. Artinya seseorang atau seorang wanita ini akan lebih mengunggulkan orang yang di luar sana. Artinya ini adalah bagaimana ingin memancing reaksi Anda, sejauh mana perhatian Anda terhadap pasangan Anda. Apakah Anda emosi ataukah Anda tenang saja. Nah, tapi apapun itu namanya orang yang dibandingkan
entah itu suami, entah itu istri, ketika dibandingkan tentunya adalah bukan hal yang menyenangkan. Ini. Jadi artinya apapun kekurangan pasangan kita, kelemahan pasangan kita, tentunya ketika pasangan punya kelemahan, yakinlah bahwa itulah kelebihan saya, mampu menutupi pasangan. Jadi di sini terjadi keseimbangan ketika memang si suami memiliki kekurangan, saya yakin si istri memiliki kelebihan. Jadi di sini adanya saling sinergi, maka saling menutupi satu sama lain itu adalah hal yang sangat penting ketika kita sudah mengarungi kehidupan rumah tangga ini. Lalu yang kelima, dia tampak begitu gugup ketika sedang berbicara dengan pasangan, apalagi ketika dia sedang bermain HP. Diajak bicara itu tidak konsen. Jadi ketika dia sedang main HP, sebentar-sebentar melihat Anda, sebentar-sebentar takut ketahuan. Jadi artinya bagaimana dia memposisikan ponselnya agar apa yang ia lakukan di dalamnya tidak diketahui pasangan. Tapi apapun itu dari gelagat ketika seseorang berbohong. Berbohong saja sudah ada beban tersendiri bagi seseorang, ya. Artinya ada nilai beban mental yang ia rasakan, maka di situ membuat suatu pengaruh tersendiri terhadap gerak-gerik seseorang ketika seseorang ini sedang berbohong. Nah, sahabat, itulah 5 hal yang perlu kita pahami, walaupun itu mudah-mudahan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, ya. Namun setidaknya kita jadi jauh lebih memahami dan jauh lebih terbuka dengan pasangan kita, lebih saling bisa mengerti dan saling menyayangi satu sama lain demi keharmonisan rumah tangga sahabat semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah.